Kedua adalah kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang. Tadi ahli sudah berkali-kali menyampaikan bahwa secara sosial dilarang. Nah, dikaitkan dengan doktrin-doktrin tersebut, itu bagaimana menurut ahli? Ya, jadi tadi yang seperti saya sampaikan, saya di awal juga tadi menjelaskan tentang pertanggungjawaban ya, Turkening Fatbalheti tadi. Itu memang keadaan tiga tadi, untuk dia mengerti makna dan akibat dari perbuatan, mampu mengisafi. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Terkait masalah pertanggungjawaban, tadi dari A sampai Z sudah diterangkan oleh ahli terkait masalah itu. Ini tidak terlepas dari adanya suatu doktrin tentang konsep kemampuan bertanggung jawab yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Nah, menurut Van Hammel, kemampuan untuk bertanggung jawab adalah suatu kondisi kemampuan dan kenormalan psikis. Ya, menurut Van Hammel. Menurut ahli bagaimana? Ya, izin menjawab penuntut umum. Jadi memang ini adalah konsekuensi dari perdebatan di antara kalangan ahli hukum pidana di masa lalu ketika ajaran kesalahan psikologis dan ajaran kesalahan normatif deskriptif ini saling bertentang satu sama lain. Bukan bertentang, maksudnya saling memiliki pendirian atau standing masing-masing. Dan kalau saya ingat petua guru-guru saya, karena saya juga termasuk junior di bidang hukum pidana ini, sebenarnya bicara tentang hukum pidana itu bicara tentang psikis. Makanya tidak bisa dikaitkan dengan ukuran-ukuran yang bersifat normatif. Mohon maaf penuntut umum, kalau hanya dilihat dari kesalahan normal for trading, kesalahan yuridis, sudah barang tentu lembaga pemasyarakatan akan penuh penuntut umum. Oleh karena itu ketika tadi Van Hammel mengatakan bahwa itu merupakan keadaan normal psikis, maka mungkin sudah waktunya hukum pidana Indonesia mengembalikan keseimbangan antara perbuatan dan pelaku tindak pidana. Keseimbangan antara perbuatan dengan sikap batinnya tersebut. Demikian. Baik. Ini tidak terlepas dari ada tiga permasalahan yang menurut Van Hammel tadi. Itu satu, memahami arah tujuan faktual dari tindakan itu sendiri. Nah, menurut ahli bagaimana? Menurut ahli, ini apa yang disampaikan tadi, ini tidak terlepas dari adanya psikis. Dalam hal pertanggungjawaban pidana itu. Satu, ada tiga hal yang perlu ahli ketahui menurut Van Hammel, itu adalah memahami arah tujuan faktual dari tindakan itu sendiri. Yang nomor dua adalah kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang. Tadi ahli sudah berkali-kali menyampaikan bahwa secara sosial dilarang. Nah, dikaitkan dengan doktrin-doktrin tersebut, itu bagaimana menurut ahli? Ya, jadi tadi yang seperti saya sampaikan, saya di awal juga tadi menjelaskan tentang pertanggungjawaban ya, Turkening Fatbalheti tadi. Itu memang keadaan tiga tadi, untuk dia mengerti makna dan akibat dari perbuatan, mampu mengisafi perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban umum masyarakat, dan mampu menentukan kehendak berbuat. Ini harus bersifat kumulatif dan tidak alternatif menurut umum. Oh, jadi itu sifat yang terjadi menjadi kumulatif. Apakah sifat-sifat tersebut diejawantahkan menjadi misalnya berdoa dulu, habis itu dia melakukan perbuatan yang secara sosial dilarang oleh masyarakat? Iya. Apakah itu termasuk suatu perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan? Iya, tentu saya tidak mengetahui secara persis fakta yang mungkin ditanyakan dalam pertanyaan penuntut umum. Tapi ketika seorang berdoa, mungkin saja dia sedang menimbang-nimbang dalam hatinya, apakah dia mau melakukan itu atau tidak, apakah dia bisa dipidana kalau dilakukan itu. Dan kalau dikaitkan tadi dengan penjelasan saya sebelumnya, ketika dia menerima perintah, sesungguhnya dia berada dalam keadaan konflik penuntut umum. Berarti secara faktual dia sadari. Iya, tapi belum tentu dia memiliki kehendak untuk menentukan. Itu saya akan mengarahkan. Yang nomor tiga adalah adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Dia bebas, dia tidak dalam keadaan tekanan, dia tidak dalam keadaan yang merasa bahwa itu adalah suatu hal yang suatu keharusan
Harusnya seperti itu. Menurut ahli bagaimana? Ya, jadi yang ditanyakan penuntut umum ini adalah paham indeterminism, betul ya? Betul, Yang dianut dalam aliran klasik, betul. di mana ya istilahnya kalau orang itu dia bisa menentukan kehendak bebas gitu ya, Betul. untuk berbuat atau berbuat sesuatu. Betul. Tapi dalam perkembangannya penuntut umum, kita juga berangkat ke dalam aliran hukum pidana modern Siap. yang menganut paham determinism. Determinism ini berarti tingkah laku individu adalah interaksi dengan lingkungan sekitarnya yang menimbulkan hubungan sebab akibat dari apa yang dia putuskan tadi. Jadi kehendak bebas ini tidak lagi menjadi suatu hal yang absolut dalam hukum pidana modern. Dan yang tadi penuntut tanyakan itu berada dalam aliran klasik. Dan kalau kita nanti akan masuk ke dalam KUHP ya, meskipun itu Masih nanti ya? Ius constituendum, tapi nilai-nilai hukumnya boleh digali karena ada izin penuntut umum, ada pasal 5 dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan di masyarakat. Terima kasih, Mas. Ini satu. Bicara masalah perintah jabatan, ini hal tersebut tidak lepas dari adanya doktrin militer. Melihat perintah jabatan tidak lepas dari doktrin militer. Nah, menurut ahli bagaimana? Iya, jadi tadi kan saya pada saat menjelaskan beberapa tafsir putusan Mahkamah Agung terkait itu memang menjelaskan ada hubungan secara de facto dan de jure dan pengendalian efektif seperti yang terjadi di kemiliteran. Betul. Tapi uniknya, penuntut umum, saya nggak bawa putusannya, mungkin saya sempat tulis di Kompas mengenai hal ini, tapi begini, penuntut umum. Dalam salah satu bagian pertimbangan dari putusan Enrico Guterres kalau saya nggak salah, nanti bisa dicek ya. Meskipun ini nggak ada kaitan langsung dengan pasal 51, tapi Mahkamah Agung mencoba menafsirkan siapa yang dimaksud dengan pejabat atau penguasa yang berwenang. Itu Mahkamah Agung mengatakan seperti halnya juga dalam kepolisian. Nanti bisa saya fotokopikan untuk penuntut umum. Seperti halnya dalam hal kepolisian. Kepolisian, Karena satu. dari awal secara historis tadi Ya, disampaikan betul, bahwa betul. Ya. kepolisian itu adalah mengenal